Yang namanya profesional itu membutuhkan skill, Ya. dan untuk membentuk skill itu nggak bisa instan, bro. Yang saya lihat, belum pernah saya lihat orang yang baru belajar di industri ini ambil funded challenge pertama itu langsung lulus, Bentar, itu 5 yang zong tuh maksudnya gimana tuh? MC Habis. semua. Oh, ya. Oke, kembali lagi bersama kami ya di podcast Trading Solution, di mana kita terus membahas tentang market ya, trading market khususnya instrumen forex. Buat teman-teman pemula ataupun expense ya pasti akan relate dengan yang kami bicarakan nantinya. Oke, tema podcast kita pada kali ini itu adalah solusi buat teman-teman atau trader yang masih mengalami yang namanya loss. Ya, kita di sini bersama dengan Big Bro Vicky selaku fund trader, mentor sekaligus founder dari website tradesolu.com. Jadi kita langsung saja tanpa panjang-panjang lagi kita akan bertanya ya, solusi apa yang ditawarkan atau yang bisa Big Bro Vicky jelaskan dari website Tradesolu? Oh iya, terima kasih ya Bro Wisman ya. Jadi pada kesempatan kali ini, mungkin tadi seperti yang diutarakan Bro Wisman, kita akan membahas solusi ya. Ya, itu. Jadi mungkin yang dicari oleh semua para traders pemula yang mungkin baru belajar ataupun yang mungkin sudah lama juga di industri ini, kan mungkin tujuannya kan sudah pasti kita di industri ini untuk mencari profit toh, Keuntungan. mencari untung ya. Ya, betul. Nah, tapi banyak juga yang saya jumpain itu para traders pemula itu yang sibuk masih istilahnya struggle ya, masih bingung juga bagaimana untuk mencapai tujuannya tadi, profitnya tadi. Nah, sebenarnya banyak sih sebenarnya cara untuk mendapatkan profitnya, tapi kalau yang saya saranin itu dan juga ada di dalam eh, solusi yang kita akan berikan ini, itu ada dua garis besar sih sebenarnya. Wah, apa saja itu? Yang pertama ya, kalau mau trading manual, trading sendiri ya, jalan pertama sudah pasti harus yang namanya belajar tuh. Ya, setuju. Jadi ya kalau nggak belajar, gimana mau bisa profit gitu kan? Jadi saya sering menganalogikannya itu seperti ini. Di bidang ini yang namanya traders itu sama kayak bidang profesional lainnya. Ya, Jadi setuju. kita spesifikasikan dulu bidangnya itu kayak profesional. Contoh misalkan dokter itu profesional, atlet juga profesional, kayak pekerjaan kayak lawyer itu juga Ya, profesional. Jadi sama kategorinya di bidang itu. Nah, yang namanya profesional itu membutuhkan skill, ya, dan untuk membentuk skill itu nggak bisa instan, bro. belajar Perlu dulu. proses, perlu belajar. Ya, Dokter perlu belajar, atlet pun perlu belajar, ya. semuanya perlu belajar. Nah, nanti tinggal diasah skillnya, knowledge-nya dulu. Jadi belajarnya itu dalam hal ini, ya kalau kita bilang belajar-belajar seperti biasa, dari manapun banyak. Iya, Tapi yang saya maksudkan di sini belajarnya itu yang lebih terstruktur atau lebih terorganisir ya. Jadi iya, belajarnya tuh sama lah kayak kita bilang dokter tadi. Ya kuliahnya di fakultas kedokteran. iya. Ya kalau lu belajar otodidak mungkin juga bisa, tapi mungkin waktunya akan lebih lama toh. Iya, betul. Tapi kalau di fakultas tadi kan lebih terstruktur tadi yang saya bilang. Iya, Nah, sama di industri ini juga kalau mau belajar, ya belajarlah di tempat yang sudah terorganisir, sudah terstruktur, ada mentornya, sama kayak di kedokteran juga ada dosennya kan pastinya. seperti itu. Nah, pertama kali solusinya sudah pasti belajar kalau ingin tradingnya manual. Iya, Belajarnya di tempat yang terstruktur, yang ada mentornya, yang ada istilah kita tuh mungkin kurikulumnya lah ya, iya. step-stepnya apa aja. Nah, kalau sobat sekalian yang ingin belajar tetapi masih bingung belajarnya di mana atau nggak tahu belajarnya mau yang seperti apa, hmm,
Boleh dicek di website kita juga kok. Itu kita ada yang namanya bootcamp ya. Jadi Ya, semacam kayak private lah, private mentoring untuk sobat pemula yang ingin belajar yang terorganisir dari step-step awal sampai akhir. Jadi belajarnya bisa lebih terstruktur dan waktunya mungkin bisa lebih cepat daripada belajarnya otodidak. oke. Nah, mungkin solusi pertamanya itu. Tetapi kan nggak semua orang tuh kadang ada yang punya waktu Ya, untuk belajar. Mungkin juga ada yang punya waktu tapi belajarnya masih bingung, masih kacau lah. bisa dibilang malas-malasan juga. Ya, ada mungkin males-malesan karena nggak ada yang memonitoringnya kan Ya, proses betul belajarnya betul. seperti apa ya sama kayak tadi saya bilang kalau di fakultas sudah pasti kayak ada mentor atau dosen yang memonitoring Ya, si anaknya ini sudah sampai di level mana tuh. Nah, perlu hal-hal yang seperti itu proses belajarnya. Jadi belajar yang kita maksud di sini bukan semata-mata asal belajar aja ya. Kalau dibilang asal belajar ya semua orang juga bisa belajar dimanapun. Tapi kan mungkin hasilnya bisa beda, bro. betul betul. Nah, jadi solusi pertama sudah pasti harus belajar. Nah, Oke, mengenai berapa lama proses belajarnya, nah itu balik lagi ke personalnya masing-masing. Sama kayak kita kuliah toh. betul Ada yang betul. lulusnya cepat, Ya, ada yang lulusnya agak lama, ada yang ada yang masih lama. lulusnya lama. Nah, itu bagian dari perjalanan si pemula itu Pemula. untuk proses belajarnya. Oke, kalau gitu ya. Ya kalau bisa kita lihat di website www.trackstore.com itu ada bootcamp ya. Tapi ya saya lihat juga di bootcamp itu tertera itu dari zero to hero. Dari untuk traders pemula yang memang benar-benar nggak tahu apa itu trading, jadi istilahnya yang dari nol lah, yang memang belum tahu apa-apa, kita ajarin pelan-pelan basic-basicnya dulu, baru nanti sampai ke advance. Nah itu tetap butuh proses, nggak bisa kita belajar 1 minggu 2 minggu sudah selesai. Ya mungkin dari ini ya dari basicnya apa itu XAU USD, Euro USD, Ya itu Praxis apa itu segala nama macam. pair, apa itu pasar derivatif, seperti apa cara Oke dari kerjanya, marketnya bukanya jam berapa. oke dari yang nggak tahu apa-apa lah pokoknya Iya, zero bener itu ya. dari yang zero Bener-bener zero bener. bener. Jadi di situ juga mungkin ada tertera ya. Eh, dari pair-pair itu basic sekali ya. Kalau advance-nya apalagi benefitnya? Ya, jadi setelah basic sudah tahu, oh Ya. ini pasar derivatif seperti ini, cara kerjanya, transaksinya, ini nama pairnya, ini instrumennya. Barulah kita ajarkan bagaimana cara mengelola modal yang untuk diinvestasikan di bidang ini. Modalnya berapa, eksekusinya seperti apa, cara transaksinya seperti apa, manajemen resikonya seperti apa, barulah nanti juga ada step-step terakhir mungkin tentang psikologi mentalnya yang harus dijaga seperti apa. Ya. Nah itu kan tetap butuh step-stepnya tadi kurikulumnya atau mungkin Oke. kita bilang bab-babnya lah ya. Ya. Bab satu lu selesain dulu tentang ini, udah lulus, udah tahu, semua nama udah paham, nanti baru masuk ke bab berikutnya sampai ke ya sampai ke skripsi lah kalau kuliah ya Oke. istilahnya ya. Ya. Oke, oke. Jadi berani dijamin nggak tuh jadi founder trader Ya, selain kalau basic? mengikuti rules yang kita kasih ya, contoh seperti Bro Wisma yang sudah tahu semua rulesnya, ada juga Ya. beberapa murid saya yang sudah ikut tentang dari bootcamp ini, itu hampir rata-rata mereka sudah mencoba ambil challenge funded challenge itu. Nah, kalau dari basicnya aja nggak paham, kurikulumnya nggak tahu, itu saya bisa pastikan walaupun lu ambil funded challenge juga kemungkinan besar nggak akan lulus atau buang-buang uang aja untuk registrasi funded Ya. challenge itu ya. Tapi kalau sudah tahu ilmunya udah terstruktur, kemungkinan besar akan lulus untuk funded challenge-nya. Ya. Tapi mungkin tetap butuh proses mungkin 3 sampai 5 kali untuk ngambil challenge-nya. Yang kelima mudah-mudahan akan lulus. Tapi Oke. harus balik lagi tetap harus diikutin rules yang kita berikan itu. Oke. Jadi dari jawaban tadi itu kita bisa bilang ya nggak ada nggak mu bukan nggak ada ya kemungkinan lulus founder trader tuh nggak sekali ya berarti harus ambil berulang-ulang Ya, minimal 5 ya. karena kalau sekali mungkin masih ini ya, masih suka nggak disiplin tadi mungkin ya Oke. istilahnya. Jadi yang pertama lotnya mungkin masih ugal-ugalan, Asal lot bisa jadi juga. ya lotnya masih kegedean, trade-nya masih overtrade. Nah itu kan hal-hal yang harus dilalui juga, karena itu bagian dari prosesnya. Lu ambil
funded challenge pertama, bayar fee, tahu-tahu overload atau tahu-tahu Offense ya. overtrade, jadinya gugur, lu ngerasain uang lu hangus gitu kan. Nah, tetapi yang kedua, mungkin lu akan bisa memperbaiki Ya. dari yang overtrade, overload sudah baik. Nah, itu tetap butuh proses, Bro. Kalau yang saya lihat sih selama yang saya lihat belum pernah saya lihat orang yang baru belajar di industri ini ambil funded challenge pertama itu langsung lulus 2 fase langsung dapat funded account tuh belum pernah. Ya. Malah ada yang pernah sampai puluhan kali baru Wow, baru lulus. gila. Iya, kalau saya pribadi pun awal pertama dulu 7 kali gagal, Bro. 7 kali gagal. 7 kali gagal. Iya. Yang ke-8 baru lulus, Bro. Jadi ya itu semata-mata ya bukan karena ajarannya ya, bukan karena kelasnya, tapi memang balik lagi ke psikologi seorang trader itu. Iya, jadi bootcamp yang kita hadirkan di sini juga itu bukan semata-mata mengajarkan tentang teorinya saja. Iya, Kalau teori mungkin sobat semua bisa cari tahu di YouTube, di internet, teorinya banyak, ada banyak teori. Tapi yang kita ajarkan di sini, selain teori itu cara penerapannya, cara praktek transaksinya, sampai lu bisa menjadikan eh, rules yang kita berikan itu sampai jadi habitnya untuk kita transaksi ke depannya itu seperti apa. Karena yang paling penting itu bukan tekniknya, bukan teorinya, tapi mekanisme habit transaksinya oke. dari seorang trader itu untuk bisa lolos di funded challenge tadi. Iya, oke. Mekanismenya, bro. Itu Transaksinya seperti apa? jawaban dari seorang funded ya. Jadi ini nggak kosong ya. Ada buktinya. Oke, baik. Kalau gitu ya seperti yang saya lihat ya. Jadi di bootcamp ini ada nggak pembuktian atau sertifikasi dari Ya, trader jadi itu kita bro? juga akan memberikan, jadi semisalkan para pemula yang ikut bootcampnya di Trade Solo, Ya, setelah materinya selesai atau teori-teorinya selesai, prakteknya juga kita akan kasih semacam ujian, kayak kalau di kuliah tuh ada tes ujian lah, bro, skripsi ya. oke. Nah, tesnya itu berupa praktek, lu harus transaksi di demo dulu, sarannya di demo dulu, Kak. Ya, Tapi kalaupun ada trader pemula yang ingin di real account sih nggak ada masalah juga. Tapi itulah ujiannya di demo atau di real account-nya, kita akan lihat dulu transaksinya sesuai dengan yang kita ajarin belum. Itu oke. kurang lebih mungkin proses ujiannya 3 bulan lah. Ya, Kita akan lihat transaksinya pemula tadi yang sudah selesai materinya, udah ujian. Kita lihat transaksinya 3 bulan. ya, Itu kan kelihatan bro, sesuai nggak dengan rules yang kita kasih. ya. Dari segi transaksinya, histori transaksinya itu kelihatan. Kalau memang dalam 3 bulan itu udah sesuai semua, berarti dia udah siap, udah bisa nih untuk ngambil funded challenge. Dan Oke. kalau udah siap, udah lulus, nanti dari Trade Solo pun kita akan keluarin sebuah sertifikat Ya, bahwa si murid ini sudah lulus di Trade Solo dan udah siap untuk ambil funded challenge. oke. Jadi nggak serta-merta cuman risk management Iya, aja, ya, cuman basic tadi tahu apa itu pair, apa itu risk management, apa itu analisa teknikal lain-lain. Tapi harus ada kualifikasi lagi untuk dapatnya sertifikat kita ya. benar-benar. Sertifikat bro lebih tepatnya. Oke. Oke, sepertinya kalau dari bootcamp sih sudah clear ya. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung tentang mau bertanya tentang apa itu bootcamp yang lebih mendalam lagi ya bisa teman-teman trader ditanyain di kolom komentar video ini nanti. Nah, kita lanjut lagi ke solusi lagi. Ada nggak solusi lagi? Solusi kedua lah kita yang tadi yang Iya, pertama. tadi yang pertama kan ya mau nggak mau harus belajar toh. Iya, betul. Ya berarti kalau sudah siap untuk belajar ya harus disiapin juga konsekuensinya. Ya, Nah, jangan sampai udah mau belajar tapi di tengah jalan males-malesan. iya. Nanti kan sayang untuk waktu dengan uangnya juga toh. Iya. Nah, solusi kedua yang kita bisa berikan di Trade Solo ini mungkin untuk orang-orang yang mungkin sudah jenuh belajar ya atau mungkin gak ada waktu untuk belajar. Jadi kita juga menyiapkan kayak copy trade lah kita bilang. Jadi misalkan ada orang yang mau menginvestasikan uangnya di industri ini tapi nggak pingin belajar, takut uangnya habis nggak karuan atau mungkin takut
terkena iming-iming kayak investasi bodong seperti itu. Oke. Nah, kalau di trade solo ini mungkin kalau kita bilang copy trade itu sebenarnya keuntungannya jadi si investornya sih sebenarnya nggak perlu pusing lagi untuk belajar dan untuk cara eksekusi seperti apa. Jadi tinggal mengcopy aja Ya. dari tradingannya kita seperti Oke. itu. Jadi kita nyiapin yang namanya copy trade. Ya. Nah, jadi si investor tinggal memantau aja dari handphone atau dari device-nya transaksi apa yang dilakukan setiap hari dari kita tinggal dia pantau aja nih. Nah, itu returnnya kalau mungkin ada yang bertanya ya, jadi kalau ikut copy trade itu returnnya bisa berapa sih? Nah, kalau untuk dari segi return, yang pasti lebih besar dari bunga deposito, bro. Oke. Ya, kita nggak usah bilang, mungkin sobat semua sudah tahu lah kalau bunga deposito sekarang berapa per tahunnya ya Ya. kan. Yang pasti lebih besar dari bunga deposito untuk dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi yang namanya kita investasi ya namanya investor nggak mungkin 1 minggu udah mau lihat hasil loh. Ya. Betul. Ya apalagi kalau kita bilang kita yang trading manual pun, jadi kalau misalkan seseorang ingin melihat tradingan manual orang lain, itu juga kita nggak bisa melihatnya dia transaksi tradingnya dalam 1 minggu atau 1 hari, bro. Ya. Kita tetap harus melihat history tradingannya per periodenya itu kalau yang menurut saya itu minimal 3 bulan lah, minimal walaupun kok kita mau melihat orang ini bisa trading atau tidak itu minimal 3 bulan. Kita nggak bisa lihat transaksi dia per hari atau per minggu Ya. gitu. Karena itu waktunya terlalu pendek. 1 bulan pun. 1 bulan pun masih pendek. Kita perlu lihat dia minimal 3 bulan minimal. Ya. Nah, begitupun yang namanya investasi, kalaupun ikut copy trade, ya kita juga melihat hasilnya itu minimal 3 bulan. Ya. 6 bulan udah pasti kelihatan. Jadi kalau tips juga nih untuk semua sobat pemula yang mungkin pernah ikut copy trade Ya. dimanapun itu, minimal lihat transaksinya jangan cuma 1 minggu 2 minggu, minimal lihatnya 6 bulan. Minimal lihat 6 bulan baru kelihatan hasilnya. Jadi seharusnya idealnya setelah 6 bulan itu ketika kita menginvestasikan uang dimanapun itu, idealnya 6 bulan itu sudah kelihatan bro hasilnya. Kita nggak lihat hasilnya banyak atau dikit itu dulu ya, tapi minimal kelihatan lah. Nah, jadi seperti itu dulu patokannya. Jadi untuk yang ikut copy trade juga sebenarnya resikonya juga sangat minim karena mungkin kalau kita bahas lebih detail mungkin nanti kita akan buat satu sesi kali ya untuk copy trade ini ya. Gak apa-apa, ini juga saya ada pertanyaan ya. Dari Silakan. website yang saya lihat ya, website tradsol.com itu sudah tertera ya copy trade IE Golden Midas. Iya benar. Guardian Midas di sana tertulis max drawdown 15%, itu gimana maksudnya? Ya jadi nah mungkin tuh yang belum tahu juga ya kalau mungkin orang-orang di luar situ taunya kalau ikut copy trade, ikut tradingan orang lain, Ya. itu mungkin hasil yang didapat mungkin selalu nggak sesuai. Contoh Oke. seperti yang kemarin ketemu temen juga dia bilang, saya sudah ikut banyak nih kok copy trade ada 5 semuanya zong dia bilang gitu kan. Oke, betul. Nah makanya kemarin ketika dia melihat copy trade yang saya tawarkan, dia skeptis juga, dia bingung juga apakah ini sama kayak yang 5 sebelumnya. Sebentar, itu 5 yang zong tuh maksudnya gimana tuh? Habis. MC semua. Oh, ya. Oke. Nah, jadi saya kasih tahu ke beliau itu, pertama ini copy trade-nya yang buat saya sendiri. Saya Oke. bilang, lu kenal dengan saya kan? Nah, pertama itu yang saya kasih tahu. Yang kedua, yang kedua yang saya beritahu itu ya kalau nggak dicoba kan nggak akan tahu. Walaupun saya bilang panjang lebar A sampai Z, ya kalau lu nggak coba lu juga nggak akan tahu. Lu nggak akan tahu juga yang aku bilangin A sampai Z ini benar atau enggak kan? Ya. Nah, kedua yang saya bilangin seperti itu. Terus yang ketiga, saya bilangin lagi, mungkin kalau yang jadi pembeda dengan copy trade yang lain, di sini kita kasih 2 opsi, bro. Ada yang garansi, Ya. ada yang nggak garansi. Jadi lu bisa pilih yang garansi dan yang nggak garansi. Nah, yang garansinya seperti apa? Jadi yang garansinya itu kita kasih batasan waktu 6 bulan. Jadi selama lu nginvestasi di sini, kalau di bawah 6 bulan dan modal lu itu berkurang 15%, Ya. itu kita akan garansi.
kita akan balikin 50%-nya. Kita tanggung separuhnya lah. Oke. Ibaratnya seperti itu. Ya. Jadi kita sama-sama rugi lah. Ya. Kalau memang terjadi drawdown yang seperti itu. 15% saja ya. Ya, nah itu kan kalau kita nggak coba nggak akan tahu Nggak juga akan toh. tahu. Makanya kita kasih opsi ada garansinya loh. Ya. Nah, jadi ketika kemarin teman itu nanya, oh ada garansinya ya? Iya, tinggal lu pilih. Kalau lu merasa takut, ya pilih aja yang garansi. Gue bilang gitu kan. Kalau ada juga temen yang lain, klien yang lain yang ikut, malahan dia nggak mau ikut yang garansi. Ya. Karena dia sudah tahu cara kerja copy trade-nya kita. Ya, kalau dari websitenya saya lihat ini juga ada tertera itu 5 tahun testing. Sudah terbukti 5 tahun. Apa itu? Ya, jadi itu data dulu ya. Jadi kita Ya, kita juga punya data dengan sistem yang kita buat, kita juga tes dulu dong. tes dulu. Sistem yang akan Oke. kita pakai ini kita uji coba dulu, kita tes dulu di kondisi market terdahulunya. Oke. Jadi istilahnya kita tes ke belakang 5 tahun ke belakang. Ya karena kalau yang mau kau tes ke depan yang namanya forward test, bro. Forward test. Forward test butuh waktu, tapi kita tetap harus tes juga ke belakang. Ya. Karena dalam industri ini itu ada istilahnya yang bilang seperti ini, market itu dari ratusan tahun yang lalu juga sudah ada, bro. Iya. Nah, dan ada istilah itu history repeat itself. Jadi maksudnya market itu berulang. Kondisi market dari dahulu itu berulang. Oke. Makanya kalau kita backtest ke belakang di kondisi market terdahulu, itu kita juga bisa mendapatkan hasil yang mungkin nggak jauh beda dengan untuk di masa depan. Iya. Karena ada istilah tadi. Ya. Nah, untuk di copy trade ini, kita tesnya itu nggak 1 tahun, 2 tahun ke belakang, bro. Iya. Kita tes langsung 5 tahun ke belakang. Jadi dalam kondisi market 5 tahun, itu secara umum mungkin akan melalui kondisi-kondisi market yang mungkin kita bilang keadaan ekonomi dunia globalnya seperti apa. Di 5 tahun ke belakang mungkin akan alami yang dari 2020 mungkin ada COVID, Ya. kondisi pasar seperti apa kita juga udah tes juga di situ. Jadi selama 5 tahun ke belakang itu kita tes itu hasilnya sangat bagus. Oke, jadi 2020 ya, dari 2020 ke Nah, 1, 2, 3, 4. Oke. iya, jadi dari 2020 sampai 2024 ya. Oke, Dan data backtest. 2024 itu juga ada separuhnya yang forward test. Iya. Karena kita udah mulai forward test dari pertengahan Oh ya. 2024. Ya, nanti teman-teman bisa kunjungin website Resolu ya. Di sini ada, nanti bisa diklik itu data backtestnya seperti apa, tradingannya kayak gimana, itu teman-teman lihat sendiri. Risk management pasti pakai karena mas drawdown itu 15%. Ya, jadi Ya. yang mungkin kalau dilihat di luaran situ copy trade yang di luar mungkin sistemnya itu sangat berbeda dengan yang kita pakai di sini, bro. Oke. Mungkin kalau untuk para investor atau para traders yang belum tahu juga ya, Iya. di luaran situ banyak sekali copy trade yang pakai sistemnya dia averaging dan martingale, bro. Iya. Itu sudah pasti nggak pakai yang namanya risk management. Ya tahulah pasti averaging tuh ya Turun. misalkan posisinya buy, harga turun, buy lagi itu averaging. Nah, dan yang tadi saya bilang martingale itu lotnya dikaliin, bro. Iya. Betul. Mungkin ada yang belum tahu kan ya. Jadi misalkan posisi pertama 01 atau kita bilang angka enak aja satu lot ya. Ya, satu lot. Posisi pertama satu lot, buy, harga turun lagi. Di posisi kedua averagingnya tadi, lotnya nggak satu lagi, tapi dua udah. Oke. Lot yang transaksi kedua, Ya. lotnya dua. Turun lagi. Turun lagi, averaging lagi, lot berikutnya bukan dua lagi, Bu, tapi empat. Jadi dari tiga posisi itu, lotnya sudah satu, dua, dan empat. Itu Ya. 7 lot. 7 lot. Tuh. Nah, kebanyakan yang dipakai sistemnya yang seperti itu. Karena itu adalah sistem yang paling gampang untuk kita buat Oke. sistemnya, codingnya paling gampang. Average per berapa poin, dan martingale dikaliin berapa banyak lotnya. Iya. Gampang toh. Betul, betul. Nah, itu biasanya yang proses-proses yang seperti itu, model-model yang seperti itu nggak akan lama, bro. Ya, kan? Biasanya paling lama juga 3 bulan juga MC. Mungkin yang teman saya yang bilang 5 kali ikut copy trade zone itu, Ya. mungkin saya nggak tahu sistemnya, mungkin rata-rata pakai sistem yang seperti itu.
Iya. Nah, kalau kita nggak pakai sistem yang seperti itu, bro. Nah, boleh Kita dibocorin pakainya, nggak? kita single trade. Oke. Jadi kita single trade dan kita sudah ada batasan ketika kita salah prediksi atau sistemnya salah memprediksi arah market, Oke. itu sudah ada batasan-batasan risiko yang sudah kita setting di situ. Jadi makanya di sini copy trade-nya itu akunnya atau modal kita nggak akan habis, bro. Saya jamin 100% nggak akan habis, bro. Pakai single trade lah intinya ya. Single trade. Yang penting kan return yang kita cari. Ya, Bukan berapa banyak kita transaksi toh. ya. Ngapain kita lihat transaksi ribuan transaksi tapi hasilnya zong. Ya, Oke. kalau cuma bisa satu dua kali transaksi tapi hasilnya bagus, ngapain banyak-banyak transaksi? Ya, benar. Ya, tapi dari segi yang dari copy trade yang biasanya martingale gitu, itu kebanyakan korbannya yang zongnya itu mungkin ya 3 bulan bisa bilang. Tapi di bulan-bulan pertama itu mungkin bisa berkali-kali lipat. Enggak Persentase juga. keuntungannya Jadi itu gede. mungkin kalau ketemu orang bilang berkali-kali lipat, mungkin pas dia masuk momennya lagi bagus, bro. Iya, Iya. betul, betul, betul. Kalau ketemu juga orang yang pas dia masuk, dia ikut momennya lagi jelek, dia juga langsung MC, bro. Iya, betul. Itu cuma tergantung momen kapan dia masuk aja. Iya, dan resiko yang digunakan dia Iya. full margin ya. Nah, itu yang mungkin banyak orang-orang di luar situ yang nggak tahu tentang mekanisme di dalam yang namanya copy trade. Jadi istilahnya gini, saya bilangnya, ketika ada orang buat copy trade, ya lu harus tahu dulu yang buat ini siapa gitu. Iya, Orangnya sendiri bisa trading nggak? iya, Ya logikanya kan gitu. Kalau orangnya sendiri aja nggak bisa trading, apalagi dia buat sistem copy trade-nya, bro. betul. Pembuat rungkat. Betul. Orangnya masih rungkat, copy trade-nya ya nggak jauh lah. Ya berarti kan yang namanya copy trade atau pakai expert advisor itu, Ya, dia sebenarnya mengimplementasikan logik dari si orangnya tadi toh. oke. Orangnya biasanya tradingnya pakai metode yang seperti apa, dia implementasikan di dalam sistem asistennya tadi Ya, untuk mengeksekusi apa yang biasa dia pakai di metode entry atau si orang tadi trading seperti apa. Nah, kalau orangnya sendiri aja masih tradingnya loss, nggak ya, ngerti, masih MC, dia buat sistem juga sistemnya akan ngikut MC lah, ya, bro. gagal lah orang. Trader gagal ya, copy trade-nya gagal lah bisa dibilang ya. Nah, kalau untuk di return di IE Guardian Midas tadi, itu Jadi bagaimana? kalau mungkin ada yang tanya ya, kalau lu bilang nggak akan habis uangnya, terus returnnya berapa? Iya, Tadi sudah saya sampaikan yang pasti lebih besar dari bunga deposito. Nah, untuk rata-rata itu kalau kita bilang, saya bilangnya per tahun ya, karena yang namanya lu investasi itu minimal 6 bulan tadi, tapi kita ambil angka 1 tahun aja biar biar enak di compare dengan bunga deposito mungkin ya. oke. Itu di 1 tahun rata-rata itu di angka 30 sampai 40%, bro. Ya, Nah, perlu diketahui juga di copy trade solo kita ini itu ada pilihan lagi selain tadi ada pilihan mau garansi atau enggak. ya, Kita ada juga kasih opsi untuk investor itu memilih tipe resiko yang mereka inginkan. Tipe resikonya mau yang low, yang rendah, ya. yang medium, atau yang high. Oke. Tentu sesuai dengan konsep bisnis ya high risk, high return. Lu mau high return, tentu risknya high. Lu mau risk yang low, Ya, ya returnnya low. oke. Nah, yang tadi saya sebutkan itu di angka 30 sampai 40% itu di risk yang low. Wow. Jadi kalau misalkan untuk yang risk medium, berapa returnnya? Tinggal dikali 2 dari yang low. Kalau Oke. yang low tadi 30 sampai 40%, berarti yang medium adalah 60 sampai 80%. Oke. Returnnya per tahun rata-rata. Begitupun dengan risknya, berarti dikaliin 2 juga. Iya, begitupun high tinggal kali 3. Jadi kita Iya. sebenarnya menyiapkan 3 resiko yang nggak semua orang itu sama toh. Iya, Mungkin betul. ada orang yang biasa investasinya, saya mau yang aman-aman aja, yang low aja deh, Ya, risikonya rendah, tapi ya berarti returnnya juga nggak bisa tinggi toh, returnnya juga rendah. Tetapi rendah yang kita maksud di sini adalah angka yang tadi saya bilang itu 30 sampai 40 per tahun ya. ya. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja mau pilih risknya yang
low, medium, atau yang high. Kalau sekarang yang klien yang sudah ikut itu kebanyakan memang masih di medium Medium. risknya, tapi ada juga klien yang ikut risknya yang high. Ya, Karena dia sudah tahu sudah. konsepnya, dia udah tahu cara kerja copy trade-nya, dia udah tahu, dan dia malah milih yang nggak garansi dan high risk. Dia udah tahu ini istilahnya mungkin analisanya beliau, mungkin dia menganalisa, oh ini barangnya bagus nih. Berarti dia tanpa perlu pilih yang garansi, tanpa perlu risk yang low Ya, gitu. Tapi itu kan alasannya. analisanya Ya, beliau. ya mereka yakin dari data backtest 5 tahun Ya, makanya beliau analisa. benar kita kasih opsi yang low, yang medium, yang high. Mungkin kalau untuk yang belum pernah coba, ya pilih aja yang garansi bro pertama. Yang kedua pilih aja yang low risk. Ya dicoba dulu kan. Kalau nggak coba nggak tahu kan. Ya, Nah nanti lihat 1 tahun. Kalau memang hasilnya bagus, ya nextnya lu mau investasi tanpa garansi ataupun yang high risk, ya itu terserah bro. ya, benar. Jadi itu solusinya. Yang pertama belajar. Yang kedua ada copy trade. Oke. Nah, tinggal dipilih nih mau 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 pilih yang mana. Ya, ya. Jadi, ya terkadang ya orang-orang tuh bukan nggak mau belajar ya. Jadi ya bisa jadi karena faktor umur juga bisa ya. Jadi ya kemungkinan ingatan agak sudah mulai pelan ya, sudah mulai lemah. Jadi buat teman-teman trader yang masih bingung, itu bisa menjadi opsi pilihan teman-teman. Cobainlah dulu. Nggak cobain nggak tahu. Benar, bro. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tahu gimana kinerjanya IE ya, itu bisa langsung saja dicek di testimonial-testimonial di website, di IG kita, di TikTok kita, itu bisa dilihat sendiri. Dan ya kalau teman-teman mau bertanya-tanya itu bisa kontak langsung ke customer service resolo.com, itu aktif terus ya teman-teman. Bisa langsung saja di sana. Oke, mungkin podcast kali ini kita sampai di sini saja ya. Kalau nggak ada yang mau disampaikan, ada yang mau disampaikan lagi dari Bro? Mungkin ini sedikit tips ya. Kalau Ya, untuk traders pemula yang ingin copy trade, itu saran saya dicek dulu copy trade-nya tuh ada di MQL5 nggak, bro? oh oke, Nah, ya mungkin itu yang betul. belum belum tahu MQL5, ya Ya, mungkin bisa di search di Google lah apa itu MQL5. oh ya banyak teman-teman yang mungkin belum tahu ya tentang MQ5. Jadi di website juga saya lihat ya, saya kunjungin websitenya ada tertera tuh MQ5. Itu bisa diklik, teman-teman bisa lihat sendiri gimana kinerjanya. Ya di samping bertanya ke CS langsung ya bisa lihat sendiri di data MQ5. Iya, Ada lagi dari nah, Bro? itu aja. Mungkin itu saja ya. Mungkin podcast kali ini kita akan sampai di sini saja ya, buat teman-teman yang masih ingin tahu lebih lanjut dan ingin tahu apapun itu di bidang industri trading forex ini, bolehlah tumpahin pertanyaan-pertanyaan yang menarik buat kita bahas di next podcast ya, podcast berikutnya tentunya. Oke, sekian, terima kasih, subscribe dan like, komen.